Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tazkiyatuz Zahroh dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia. Pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah Timur Timur. Wilayah Timur Timur adalah wilayah koloni Portugis sejak abad ke-16, setelah sempat berpindah tangan ke Belanda. Namun, karena jarak cukup jauh dari Portugis, maka wilayah Timur Timur tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Hingga pertengahan abad ke-20, wilayah Timur Timur belum merdeka. Selanjutnya adalah latar belakang integrasi Timur Timur. Yang pertama ada Revolusi Anyelir atau Revolusi Bunga pada tanggal 25 April 1974. Yang kedua ada Perang Saudara, yaitu kelima partai di Timur Timur yang memiliki tujuan yang berbeda. Yang ketiga ada Perang Dingin, yaitu perseteruan antara Blok Barat versus Blok Timur. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama ada Revolusi Anyelir. Pada 1974, perubahan di Timur Timur mulai muncul seiring bergejolaknya politik di Portugal. Ronald Hasilkot dalam Pembebasan Nasional Menentang Imperialisme menyebutkan bahwa tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Revolusi Anyelir yang dimotori oleh MVA atau Pergerakan Tentara Darat berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal yaitu Marcelo Caetano. Selain itu, juga berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya, termasuk Timur Timur, sehingga Timur Timur dilepaskan dan dipersiapkan merdeka oleh Portugis. Sehingga mereka menyiapkan 5 partai, yaitu 3 partai besar dan 2 partai kecil. Ini dia ketiga partai besar yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada UDT atau Persatuan Demokratik Rakyat Timur. Yang kedua ada Fretilin atau Front Revolusioner Kemerdekaan Timur Timur. Yang ketiga ada APODETI atau Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur. Kemudian latar belakang kedua adalah Perang Saudara. Ketiga partai besar tersebut saling bersaing bahkan sampai timbul konflik karena mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Ketiga tujuan yang berbeda yaitu UDT menginginkan Timur Timur tetap menjadi koloni Portugal, sedangkan Fretilin menghendaki kemerdekaan, sedangkan APODETI ingin agar Timur Timur bergabung dengan Indonesia. Namun, popularitas APODETI kalah dari UDT maupun Fretilin. Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan Fretilin untuk memperebutkan simpati masyarakat Timur Timur. UDT menuduh bahwa Fretilin akan membawa Timur Timur menjadi negara komunis. Fretilin dibantu oleh militer lokal Portugis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timur Timur yang mengungsi ke wilayah perbatasan dengan Indonesia dan Timur Timur memaksa masuk ke Indonesia dan akhirnya terbentuk 2 kubu, yaitu kubu yang ingin merdeka atau kubu yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selanjutnya, latar belakang yang ketiga adalah berlangsung perang dingin antara blok barat yang digawangi oleh Amerika Serikat melawan blok timur dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis sebagai motornya. Karena Fretilin adalah partai dengan haluan komunis, maka blok barat yaitu Amerika Serikat takut Timur Timur dikuasai Fretilin yang berhaluan komunis. Sedangkan Indonesia dengan Orde Baru anti komunis. Sehingga Indonesia tidak mau negara yang berbatasan langsung dengannya memiliki haluan komunis. Oleh karena itu, maka Indonesia didesak oleh Amerika Serikat, Australia, dan negara blok barat lainnya agar dapat integrasi dengan Timur Timur. Selanjutnya saya akan membahas tentang proses integrasi. Di sini saya menjadikan 3 proses integrasi Timur Timur. Yang pertama adalah keinginan APODETI
Pada tanggal 31 Agustus 1974, Apodeti mendukung integrasi atau disebut pro-integrasi. Yang kedua ada Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975, yaitu keempat partai lain tidak mau kalah dengan Fretilin. Yang ketiga ada Operasi Seroja tanggal 7 Desember 1975 yang bertujuan untuk membasmi Fretilin. Yang pertama adalah keinginan Apodeti. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Apodeti menyatakan partainya menghendaki untuk bergabung dengan Republik Indonesia atau disebut pro-integrasi. Pertimbangan tersebut dinyatakan oleh Arnaldo dos Reis Araujo sebagai ketua umum partai karena adanya kesamaan historis dan geografis antara Timur Timur dengan Indonesia. Ini adalah sosok Arnaldo dos Reis Araujo yang sebagai ketua umum partai Apodeti. Menurut ketua umum partai ini, integrasi Timur Timur akan menjamin kestabilan wilayah Timur Timur. Selanjutnya ada Deklarasi Balibo. Jadi Fretilin yang menguasai wilayah Timur Timur dengan haluan komunis mendesak keempat partai lainnya. Karena sudah merasa dirinya mendominasi dan menang, maka Fretilin mendeklarasikan Negara Demokratik Timur Timur pada tanggal 28 November 1975. Keempat partai lainnya merasa tidak mau kalah sehingga melakukan deklarasi Balibo di Balibo pada tanggal 30 November 1975. Isi dari deklarasi ini adalah banyaknya masyarakat Timur Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia dan juga mendesak agar Indonesia segera melakukan integrasi atau penyatuan dengan negara mereka, yaitu Timur Timur. Selanjutnya adalah Operasi Seroja. Jadi, Operasi Seroja adalah bentuk invasi Indonesia ke Timur Timur yang dimulai pada tanggal 7 Desember 1975. Pada saat itu, pihak Indonesia melakukan penyerbuan ke Timur Timur karena adanya desakan dari Amerika Serikat dan Australia yang menginginkan agar Fretilin yang berpaham komunisme tidak berkuasa di Timur Timur. Selain itu, serbuan Indonesia ke Timur Timur juga karena adanya kehendak dari sebagian rakyat Timur Timur yang ingin bersatu dengan Indonesia atas alasan etnik dan sejarah. Selanjutnya ada pengesahan Timur Timur yang pertama pada tanggal 7 Juni 1976. Pemerintah Indonesia menyambut baik petisi integrasi Timur Timur dan langsung mengirim 36 delegasi dan 11 perwakilan negara asing ke Timur Timur. Proses integrasi berjalan dengan dibuatnya rancangan Undang-Undang Integrasi Timur Timur. Yang kedua pada tanggal 17 Juli 1976, RUU tersebut disahkan oleh DPR dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan Timur Timur sebagai Provinsi ke-27 Indonesia. Keputusan integrasi Timur Timur diperkuat dengan TAP Nomor 6 Tahun 1978 dalam sidang umum MPR tahun 1978. Dengan undang-undang tersebut, Timur Timur resmi ditetapkan statusnya sebagai provinsi di Indonesia. Ini adalah isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan Timur Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Setelah Timur Timur masuk ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi ke-27, keadaan sosial, politik, dan ekonomi rakyat Timur Timur mengalami perubahan. Dalam bidang sosial, pemerintah Indonesia berusaha membentuk rakyat Timur Timur menjadi orang Indonesia yang diwujudkan dalam berbagai hal, seperti adanya penataran P4 yang bertujuan agar rakyat Timur Timur memahami dasar negara Indonesia serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang wajib untuk dipelajari dan digunakan dalam perbincangan maupun percakapan sehari-hari. Struktur sosial masyarakat Timur Timur juga mengalami perubahan.
Saat Timur Timur menjadi jajahan Portugis, status sosial tertinggi berada pada para pemuka agama, yaitu Paus. Dan setelah Timur Timur masuk ke dalam Indonesia, status sosial tertinggi berubah, bukan pemuka agama, melainkan pejabat pemerintah. Pemerintah Indonesia menginginkan ketercapaian proses integrasi secara penuh. Setelah melakukan serangkaian pembangunan fisik dan sumber daya manusia, pemerintah telah berhasil mewujudkan integrasi wilayah, namun bukan integrasi bangsa. Program yang diberlakukan oleh pemerintah di Timur Timur secara perlahan mengikis identitas asli rakyat Timur Timur. Seperti diberlakukannya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang kemudian menyebabkan bahasa asli rakyat Timur Timur, yaitu bahasa Tetun, perlahan tidak mendapat tempat di dalam pergaulan rakyat Timur Timur. Selain itu, pemerintah juga melakukan indoktrinasi Pancasila bagi rakyat Timur Timur yang menyebabkan ideologi rakyat yang berdasarkan keagamaan yang selama ini dianut tidak lagi memiliki ruang. Selanjutnya di bidang politik. Wewenang politik di Timur Timur berada di tangan pemerintah Indonesia. Pemerintah merombak segala birokrasi lama, struktur pemerintahan daerah peninggalan Portugis juga dirubah dan disamakan dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, sistem birokrasi baru yang diterapkan di Timur Timur yaitu pejabat pemerintahan berasal dari kalangan politisi. Hal ini jelas berbeda dengan Timur Timur pada saat sebelum bergabung dan pada saat penjajahan Portugis yang menempatkan Paus sebagai pemegang kewenangan tertinggi di wilayah Timur Timur. Dengan dirubahnya kebijakan ini mengakibatkan pejabat pemerintah yang cenderung tidak dipatuhi dan tidak disegani oleh rakyat Timur Timur. Selanjutnya pada bidang ekonomi, semenjak wilayah Timur Timur berintegrasi dengan Indonesia, banyak pedagang dari Sumatera dan Jawa datang untuk berdagang di Timur Timur. Bahan makanan di Timur Timur sebagian besar berasal dari Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan iklim Timur Timur yang sangat panas sehingga tidak semua bahan makanan dapat diproduksi sendiri oleh masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi di Timur Timur perlahan dapat berkembang dengan maraknya perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dari luar Timur Timur. Namun, pertumbuhan ekonomi semakin lama semakin menjadi ajang monopoli perdagangan, karena perekonomian dikuasai oleh orang-orang luar Timur Timur dan rakyat Timur Timur justru hanya menjadi konsumen. Itulah tadi materi tentang integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.